Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda sekalian. Perkenalkan, nama saya Syafi'i. Alamat saya Kelpung, Dusun Pangloros. Jabatan saya di Sekolah SMP Negeri 10 yaitu sebagai sarana prasarana atau sarpras. Dan juga saya di sekolah ini mengajar pelajaran PKN di kelas 7 dan pelajaran BK di kelas 8. Satu pesan buat Anda, jagalah kesehatan kita, karena kesehatan adalah segala-galanya. Karena kalau kita tidak sehat, maka aktivitas yang lain akan berhenti begitu saja. Dan juga kesehatan itu bikin pikiran kita juga sehat. Baik, pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS daring tahun pelajaran 2021-2022 di UPTT SMP Negeri 10 ini, saya akan menyampaikan materi tentang sosialisasi bahaya rokok. Karena rokok itu sangat berbahaya. Merokok bisa menimbulkan berbagai penyakit, gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri, dalam artian perokok aktif, maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok atau perokok pasif. Jadi perokok aktif itu adalah orang yang merokok, sedangkan perokok pasif orang yang ada di sekitar orang yang merokok dan dia tidak merokok. Dia hanya kena asapnya aja. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok, namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok itu sendiri. Jadi kalau orang yang merokok itu adalah perokok aktif, orang yang ada di sampingnya kanan kirinya dia tidak merokok tapi dia terpaksa menghirup rokok di samping orang yang merokok itu, maka orang tersebut disebut dengan perokok pasif. Tidak merokok tapi terpaksa menghirup asap dari orang yang merokok. Risiko merokok sejak remaja. Merokok sejak usia remaja perlahan bisa mengalami penurunan fungsi paru. Dengan menurunnya fungsi paru, remaja akan lebih rentan terkena penyakit PPOK atau paru obstruktif kronik. Paru obstruktif kronik atau PPOK. Juga rentan terkena penyakit TB paru hingga kanker paru. Perokok berisiko terkena TB paru lebih besar. Jadi orang yang merokok terkena TB paru itu lebih berisiko, lebih besar 2-5 kali lipat dibanding orang yang tidak merokok. Bisa juga orang yang tidak merokok terkena penyakit TB paru, tapi lebih besar orang yang merokok, 2-5 kali lebih besar dari yang tidak merokok. Itu risiko merokok sejak usia remaja. Jadi sangat berbahaya. Nah, akibat merokok. 4 akibat merokok ya. Disebabkan merokok itu ada 4 penyakit yang akan disebabkan oleh merokok. Yang pertama, penyakit paru-paru. Asap rokok menyebabkan paru-paru mengalami radang. Jadi dengan merokok itu penyakit yang akan diserang oleh rokok itu sendiri
Yang pertama penyakit paru-paru. Yang kedua penyakit impotensi dan organ reproduksi. Nah, jadi dalam rokok itu bahan kimia pada rokok bisa mengurangi produksi sperma dan kualitas sel telur. Jadi juga bisa menyebabkan impoten. Dan yang ketiga penyakit lambung. Asap rokok yang masuk ke pencernaan akan menyebabkan meningkatnya asam lambung. Nah, jadi dengan merokok juga bisa terkena penyakit lambung. Hati-hati. Kemudian yang keempat, resiko stroke. Perokok aktif rentan terkena stroke karena efek samping merokok menyebabkan melemahnya pembuluh darah. Jadi empat penyakit ini adalah disebabkan oleh rokok. 1. Penyakit paru-paru disebabkan merokok. Penyakit impoten dan organ reproduksi akibat merokok. Penyakit lambung akibat merokok. Resiko stroke akibat merokok. Jadi bahaya merokok menyebabkan 4 penyakit ini. Nah, dampak asap rokok bagi kesehatan. Jadi asapnya itu sangat berbahaya. Rokok sangat berbahaya. Dampak kepada kesehatan itu sangat berbahaya. Coba lihat gambar ini. Asapnya itu sangat berbahaya. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Nah, jadi gangguan kehamilan dan janin ini khusus wanita, laki-laki tidak. Di Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai jumlah perokok terbesar. Nah, menduduki peringkat ketiga sebagai jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Jadi juara 1-2-nya adalah Cina dan India, juara 3-nya adalah Indonesia sebagai jumlah perokok terbesar di dunia. Rata-rata satu perokok per tahun menghabiskan uang sebanyak 2.592.000 untuk membeli tembakau. Satu orang, satu perokok dalam setahun, dalam kisaran setahun itu menghabiskan uang sebanyak 2.592.000 untuk membeli tembakau. Marai boros dalam bahasa Jawa itu artinya bikin boros. Nah, kiat sekarang, kiatnya supaya tidak memulai merokok. Agar kita itu tidak memulai untuk merokok, menyukai merokok, berani untuk merokok, kiatnya yang pertama adalah tahanlah rasa ingin tahu Anda. Jadi tidak usah mencari tahu, tidak usah tahu rokok itu apa, enaknya gimana, kenapa orang banyak merokok, tidak usah. Tahan rasa ingin tahu kalian. Kemudian bertemanlah dengan orang yang tidak merokok, karena pengaruh teman itu sangat besar. Berteman dengan orang yang merokok, maka lambat laun kita juga akan merokok. Karena kadang kalau kita berteman dengan orang yang merokok, kita dibilang ini. Jadi harus berteman dengan orang yang tidak merokok agar kita tidak memulai untuk merokok, agar tidak kenal dengan rokok. Yang ketiga, hindari aktivitas yang melibatkan rokok. Yang keempat, usahakan untuk selalu sibuk, cari kesibukan. Kemudian yang kelima, berbanggalah sebagai orang yang tidak merokok. Nah, bagaimana remaja menghentikan kebiasaan merokok? Bagaimana cara menghentikan kebiasaan merokok? Yang pertama, harus mempunyai tekad batin yang kuat. Harus mempunyai tekad batin yang kuat. Buat
daftar alasan berhenti merokok untuk menguatkan tekad untuk berhenti merokok. Saya mau berhenti merokok karena merokok sangat mengganggu pada kesehatan saya, misalnya rokok menyebabkan kanker dan sebagainya. Pokoknya tekadkan batin untuk tidak merokok. Dan yang kedua, berpikir positif. Saya akan berhenti merokok. Yakin, berpikir positif kalau kita itu akan berhasil berhenti merokok. Yang ketiga, atur target waktu. Karena berhenti merokok itu tidak bisa langsung berhenti. Saya mau berhenti merokok, tidak bisa. Caranya bagaimana? Atur target waktunya, atur. Misalnya dalam sehari merokok 1 bungkus, kurangi sehari setengah bungkus, besoknya menghabiskan 3 batang, untuk selanjutnya 2 batang, selanjutnya 1 hari 1 batang, akhirnya tidak merokok. Atur target waktunya, atur. Kemudian yang keempat, dukungan teman dan keluarga. Carilah dukungan dari teman dan keluarga supaya kita itu bisa berhenti merokok. Dan yang kelima, kegiatan positif. Cari kegiatan yang positif. Mungkin dengan cara olahraga, main futsal, main bulu tangkis. Pokoknya cari kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya kerja bakti dan sebagainya. Agar supaya kita itu bisa berhenti membiasakan diri untuk merokok. 1, caranya ya, tekad batin yang kuat. 2, berpikir positif. 3, atur target waktu. 4, cari dukungan teman dan keluarga. Dan yang kelima adalah cari kegiatan positif. Nah, sekarang manfaat berhenti merokok. Manfaatnya sangat besar sekali. Dalam 20 menit kita tidak merokok, tekanan darah, denyut jantung, dan aliran darah tepi itu membaik dalam 20 menit. Dalam 12 jam, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme. Tingkat CO di dalam darah kembali normal 12 jam. Bayangkan kalau kita berhentinya sampai selamanya misalnya, maka badan kita akan sehat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berhenti merokok karena kita tahu resiko bahaya merokok itu sangat besar sekali. Selain uang kita habis, kesehatan kita juga akan habis. Dalam artian dengan merokok itu bisa membunuh Anda sekalian. Terima kasih. Dan yang terakhir, ada tugas dari Bapak sebagai pemateri sosialisasi bahaya rokok, yaitu tugasnya adalah, apakah Anda masih ingin merokok? Apakah Anda masih ingin merokok? Masih ingin merokok? Berilah jawaban Anda dengan cara menjelaskan. Jika jawaban kalian iya, maka jelaskan kenapa iya. Jika jawaban kalian adalah tidak, maka jelaskan kenapa tidak. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.